dibahas lagi nanti dalam sesi pertanyaan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Faisal Basri. Silakan Pak Faisal akan membawakan tema terkait dengan sistem ekonomi dalam pengelolaan sektor minerba untuk kemakmuran rakyat. Silakan Pak Faisal, monggo. Masih di mute Bapak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak-bapak pemateri, tidak ada ibu-ibu ini kalau ditambang ya, moderatornya syukur ada ibu-ibu. Saya tugasnya menjadi ringan karena kok langsung nyambung gitu dari Pak Irwandi, Pak Rahman, sehingga saya akan lebih cepat untuk hal ihwal yang terkait dengan yang telah disampaikan oleh kedua presenter sebelumnya. Oke, saya juga tidak akan berpanjang-panjang tadi, Pak Rahman sudah sampaikan. Yang penting adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini, seluruh SDA yang ada di bumi Indonesia. Nah, oleh karena itu membutuhkan strategi pembangunan dan industrialisasi yang komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi tidak buka tutup gitu ya. Misalnya melalui trade policy. Itu instrumen yang paling penting yang akan saya titik beratkan pada sore ini. Kemudian kita mau mengisi segmen yang mana dari supply chain Pak Rahman tadi. Ya, kan nggak bisa semua kita tuh dari hulu sampai hilir. Ya. Nah, tercermin ini antara lain dari kenaikan porsi intra-industry trade. Ya, jadi suatu negara itu industrialisasinya semakin dalam, terlihat dari struktur ekspornya. Semakin banyak industri yang diekspor maupun diimpor, yang menghasilkan additional gains from trade, sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kejelasan visi. Pak Rahman juga sudah sampaikan tadi, kalau sekarang kesan saya masih dominan memaksimumkan penerimaan negara. Nah, ini tadi Pak Irwandi sampaikan diminta untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara. Ujung-ujungnya nanti visi lainnya atau elemen lainnya dikorbankan, pendorong pembangunan dan industrialisasi tadi. Ya. Oleh karena itu, semua tidak mungkin kalau tidak ditopang oleh riset untuk menghasilkan inovasi. Nah, sangat disayangkan ekonomi kita itu semakin heavy ke jasa. Ya. Jadi, sektor penghasil barang ini pada triwulan 1 tahun ini cuma 0,4%, tapi jasa tumbuhnya 10 kali lipat. Jadi, secara nasional, orientasi pembangunan kita itu menghasilkan semakin dominannya sektor jasa. Akibatnya apa? Semakin banyak barang yang kita impor, semakin sedikit yang kita ekspor. Nah, bagaimana bayar utang kan jadi masalah. Ini strukturnya ya, kalau kita lihat yang merah itu sektor penghasil barang, growth-nya 0,02, 0,43, manufakturnya 2,06. Selebihnya kita lihat sektor jasa, finance tumbuhnya 10%, information communication 9%, dan banyak lagi lah. Kemudian kalau kita lihat industri manufaktur melemah terus pertumbuhannya, ya ini dari 4,6, 4,3, 4,2, 4,3, dan sekarang 2, ya. Jadi terjadi perlambatan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Ini berbahaya sekali. Kemudian kalau kita lihat industri berbasis tambang, migas ya, dan minerba, itu juga pertumbuhannya lebih sering negatif. Nah, ini barangkali akibat orientasinya ke penerimaan negara, tapi produksinya tidak dirawat, sehingga lambat laun kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat ya terbatas gitu. Ini fakta bahwa
manufaktur pertambangan itu pertumbuhannya lebih banyak minusnya, terutama migas tentu saja. Nah, kemudian kita lihat sebelum COVID pun, ya kalau kita lihat 2019, dari 4 industri manufaktur non migas, separuhnya atau 7 sudah minus. Jadi bagaimana kita mau hilirisasi tambang, industrinya tidak siap. Kan tidak mungkin. Nah, dengan COVID bertambah yang minus menjadi 8 ya, 8 2 3 ya 8 subsektor. Jadi mayoritas industri manufaktur sudah kontraksi. Ya, padahal COVID-nya baru bulan Maret ya. Ini Januari Maret. Nah, Pak Rahman, terima kasih Pak sudah mengantarkan saya untuk menunjukkan ini. Jadi ini industri mobil listrik ya, dipasok oleh ribuan pemasok di puluhan negara. Jadi tidak ada lagi namanya made in US, made in China, tidak ada. Adanya manufactured in gitu. Dimanufaktur atau sederhananya dirakit di mana gitu. Jadi saya nggak tahu sekarang Menteri Pertambangannya Pak Luhut atau Pak Tasrif, karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut. Nah, Pak Luhut ini mimpi mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya hampir mustahil. Karena industri baterai itu akan dibuat di tempat yang banyak menggunakan baterai. Tidak akan diproduksi di Indonesia, tidak akan. Ya, nanti di akhir akan saya tambahkan lagi. Nah, kita lihat sampai sekarang indeks global supply chain value chain kita itu paling rendah di ASEAN. Jadi bagaimana mau hilirisasi kalau industrinya tidak siap? Kita bukan merupakan bagian dari global supply chain atau value chain dunia. Nah, global value chain terdiri dari 2 komponen, backward dan forward. Nah, kalau backwardnya kita lemah, ya, lebih lemah lagi. Ya, rasionya persennya cuma 12,9 ya ini tahun 2015. Tapi nggak banyak berubah kok. Apa itu? Jadi nilai tambah asing di dalam konteks konten ekspor kita itu rendah. Karena kita tidak bergaul dengan asing. Ya. Nah, agak lumayan tapi juga masih rendah adalah forward global value chain, yaitu nilai tambah domestik yang dikirim ke negara lain. Jadi untuk dipakai oleh negara lain gitu. Itu juga rendah. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang bakal terjadi sementara Pak Luhut ngomongnya hilirisasi wajib gitu. Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Nah, ini tercermin akibat lemahnya itu ekspor manufaktur kita itu rendah sekali, tidak sampai separuh dari total ekspor. Tapi jangan pakai data BPS. Data BPS ekspor manufaktur kita 70% karena CPO dimasukkan. Internasional itu tidak memasukkan CPO. CPO itu cuma meres aja istilahnya, santan aja gitu. Itu bukan industri. Dalam pengertian yang lazim digunakan secara internasional. Kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia paling rendah di sini. Dan kecenderungannya ekspor manufaktur terhadap total ekspor turun kecenderungannya. Ekspor akibatnya apa? Diversification index-nya terjun bebas. Jadi ekspor kita itu semakin tidak beragam. Karena apa? Manufakturnya kecil gitu. Ini menunjukkan kemunduran kita. Semua nih saya pakai data, saya mengurangi subjektivitas saya gitu. Kalau dulu
1994-2004 ekspor kita itu makin beragam, impornya makin tidak beragam, kan bagus. Tapi 2004-2014 impornya makin beragam, ekspornya makin tidak beragam. Negatif nih ekspornya, importnya positif. Nah, karena apa? Ya, kandungan teknologinya rendah kita. Justru kandungan teknologi dari ekspor manufaktur kita yang teknologi tinggi itu turun terus. Dari 12, ini namanya deindustrialisasi kan? Atau setidaknya gejala dini deindustrialisasi. Kita tengok kita hanya lebih tinggi dari Afrika Selatan. Malaysia 50% lebih ekspornya itu high tech. Vietnam 41%. Kita 10% juga tidak. Oke, kalau high tech ketinggian, saya gabung deh. High tech dengan medium tech. Juga trennya turun dari 34,4% menjadi 28,1%. Kita terendah dibandingkan dengan negara-negara yang, ya saya tidak bandingkan dengan Kamboja, Laos, ya kira-kira yang ya bisa kita perbandingkan lah begitu. Yang umumnya saya pakai adalah negara ASEAN, Korea, di situ kisah sukses, dan negara-negara BRICS ya, Brazil, India, Rusia, China, dan South Africa. BRICS-nya pakai S. Oleh karena itu, kita mengandalkan pada komoditi primer untuk mengimpor barang kebutuhan banyak sekali. Kita tidak bisa menukarkannya dengan industri manufaktur. Ya udah, kita keruk kekayaan alam kita makin menjadi-jadi. Jadi yang kita ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, gas, logam dasar, kayu, areng, karet. Inilah semua totalnya. Ini belum semua ya, yang kecil-kecil kalau digabung masih banyak. Tapi dari tahun 2009 ini 71 miliar US dollar. Jadi hampir separuh. Tapi kalau saya gabung semua ya lebih dari separuh. Nah, ini yang saya takutkan, untuk kita bayar utang sebagian besar dalam US dollar gitu ya. Itu ya terpaksa kita keruklah kekayaan kita makin dahsyat. Nah, kebijakan yang dilakukan sekarang itu tidak menolong masalah yang kita hadapi. Nah, misalnya untuk memajukan smelter, dikenakanlah pajak ekspor. Ya, saya belum larangan ekspor ya, ini pajak ekspor dulu deh. Pajak ekspor seperti diterapkan ke beberapa komoditi tambang. Harga internasional, harga keseimbangan di dalam negeri itu yang titik ini, kemudian harga internasional lebih tinggi. Nah, kalau harga internasional lebih tinggi, maka tambangnya akan meningkat kan, produksinya di Q2. Sementara produksi dalam negerinya yang dipakai di dalam negeri, di demand di dalam negeri Q1. Nah, selisihnya kita ekspor kan. Nah, pemerintah ingin hilirisasi gitu. Ya, hilirisasi dikenakanlah bea ekspor. Ya, bea ekspor, dan bea ekspor ini tidak bisa mempengaruhi harga internasional. Harga internasionalnya PX. Nah, oleh karena itulah, maka produsen dalam negeri hanya menerima PT, bukan PX. Kalau sebelumnya PX, produsen dalam negeri menerima PT, yang PX minus PT-nya itu berupa penerimaan negara nih, masuk kas negara. Masuk kas negara. Siapa yang dirugikan? Produsen tambang. Besarnya kerugian itu A, B, C, D, E. Nah, konsumen tambang di dalam negeri diuntungkan karena terjadi peningkatan produksi, harga turun, ya, yang menyebabkan mereka dapat keuntungan bidang A. Bidang A ini. Bidang A dan B. Ini bidang, ini A, B, C, D
kerugian produsen tambang, AB ini keuntungan smelter. Karena saya enggak beli kan. Konsumen dari tambang di Indonesia adalah smelter. Bidang D masuk ke pemerintah, bidang C dan bidang E menguap dalam bentuk inefisiensi dan penurunan kesejahteraan rakyat. Jadi jelaskan efeknya seperti apa. Nah, si pengusaha ini tidak puas, dia ingin menggaruk lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Meminta pemerintah untuk melarang ekspor. Maka ekspor dilarang, ini jadinya. Jadi tidak boleh ada ekspor, ekspornya nol. Sini nih, ekspornya nol. Bidang A, B, C, D, E tadi itu menjelma menjadi bidang yang lebih luas. Jadi saya ini bandingkan A, B, C, D, E ini, itu sekarang lebih luas menjadi A, B, C. Seluruhnya ini dinikmati oleh, seluruhnya ini sama merugikan kerugian pertambang, dan seluruhnya ini, kerugian pertambang ini ditransformasikan menjadi keuntungan smelter. Pemerintah tidak dapat duit, jadi uang yang tadinya di pemerintah itu, yang pemerintah dapatkan, maaf, ini uang dana ini yang pemerintah dapatkan sebagai penerimaan pajak ekspor dimakan oleh pengusaha smelter jadi A, B, D. Di sini A, B, C. Nah, akan kita biarkan ini, ya kita lihat, oke, ada gagasan macam-macam mulia gitu ya, kita sepakat. Oke, intinya si smelter ini kan menciptakan nilai tambah. Produk tambang diolah menjadi olahannya XM katakanlah ya. Tadinya X0 masih mentah, dimurnikan atau diolah jadi XM. Sehingga menghasilkan nilai tambah. Nilai tambahnya dinikmati oleh siapa? Pengusaha berupa laba, pekerja berupa upah, bank berupa bunga, karena biasanya dia pinjam ke bank kan, pemilik tanah berupa sewa, dan royalti serta pajak yang masuk sebagai penerimaan negara. Oke. Ini yang umum. Tapi untuk kasus yang sekarang, ini kita lihat, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Siapa yang menikmati? Perusahaan tambang lokal bayar royalti, smelternya tidak. Jadi yang bayar royalti itu pengusaha tambang lokal. Smelternya tidak bayar royalti. Kemudian pengusaha smelter asing ini dapat laba, dia tidak bayar pajak badan, tidak bayar pajak laba karena dapat tax holiday sampai 25 tahun. Seluruh labanya mereka bawa pulang. Kita tidak dapat. Sama sekali tidak dapat. Perusahaan tambang bayar pajak ekspor, perusahaan smelter tidak bayar. Mereka mengekspor seluruh hasil produksinya bebas biaya ekspor. Kalau tambangnya bayar kan pajak ekspornya. Seluruh produksi perusahaan smelter diekspor. Kita dapatnya nol. Harga produk tambang yang dibeli perusahaan smelter sangat murah. Tadi kan kelihatan. Ya, saya tidak ulang lagi belum kita. Ini harga di pasar internasional segini, pengusaha tambang di dalam negeri, pengusaha smelter di dalam negeri cuma bayar PXB. Sedap nggak? Sedap sekali tentu. Akibat kebijakan pemerintah. Kemudian harga produk ini ya, laba lebih besar. Kenapa sih pengusaha tambang itu datang ke Indonesia untuk bikin smelter? Karena selama ini smelter dia katakanlah di China gitu ya, karena hampir semua kan dari China. Kalau mereka bikin smelter di China, mereka beli nikel ore-nya itu dengan harga jauh lebih mahal. Kalau dia datang ke Indonesia, harganya murah sekali, belum termasuk penalti kalau yang tidak memenuhi standar. Jadi praktis dia dapat gratis gitu, ya praktis dapat gratis. Kemudian
mereka olah dengan cepat gitu dan sebagainya itu, dan mereka dapat untungnya lebih banyak daripada mereka bikin. Jadi mereka bukan sayang sama Indonesia, enggak. Karena labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia, karena semua nggak bayar pajak. Kalau di negeri asalnya dia bayar pajak, bayar PPN, bayar macam-macam. Di sini enggak bayar. Karena budi baik pemerintah itu. Perusahaan tambang bayar PPN, perusahaan smelter tidak bayar. Semua barang yang diimpor oleh perusahaan smelter bebas biaya masuk. Perusahaan smelter bebas membawa pekerja asing walaupun sedang pandemi COVID-19. Katanya ahli teknologi lah, training lah, omong kosong. Ya, hilirisasi setengah hati. Jadi sebetulnya yang diolah di Indonesia ini maksimum cuma 1/4 dari proses pengolahan untuk menghasilkan barang jadinya. Jadi produsen baterai terbesar di dunia ya omong kosong. Jadi negara dapat apa? Kan tidak dapat apa-apa kecuali heboh-hebohnya, ya, macam-macamnya itu yang rame-rame. Nah, akankah kita biarkan pembodohan berlangsung terus? Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Faisal Basri. Seperti biasa sangat menarik presentasi-presentasi dari Bapak. Tadi saya juga mencatat ada beberapa kata-kata Bapak yang sangat menarik. Kalau industrialisasi yang makin dalam tentu saja akan dibutuhkan makin banyak additional gain from trade. Itu harus diselaraskan dengan visi penerimaan negara yang mengarah ke mendorong industrialisasi. Kemudian dalam era COVID-19 ini juga mayoritas industri